Halo pemirsa GBR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Bako Humas menggelar forum tematik dengan tema memahami AI dalam konteks pemerintah. Melalui kegiatan ini, Kementerian Kominfo bersama Bako Humas bersinergi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi hingga responsivitas kebutuhan masyarakat dalam penggunaan AI di ruang lingkup kehumasan pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Informatika bersinergi dengan Badan Koordinasi Kehumasan gelar forum tematik memahami AI dalam konteks pemerintah di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa 9 Juli 2024. Dihadiri oleh 135 peserta anggota Bako Humas dan stakeholder terkait, acara ini diusung untuk mendalami penggunaan AI dalam konteks pemerintah, memahami tantangan yang dihadapi, serta mampu mengeksplorasi peluang yang tersedia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi AI. Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika sekaligus Ketua Pelaksana Bako Humas Kementerian Kominfo Hasyim Gautama mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya yang dilakukan Humas pemerintah dalam mendiseminasi informasi kepada publik terkait dengan rambu-rambu penggunaan AI yang tertuang pada Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang etika kecerdasan artifisial. Hari ini mengadakan forum tematik Bako Humas dari Kementerian Kominfo untuk menyebarluaskan pemanfaatan AI ini, sehingga nanti perata humas di semua kementerian, lembaga, pemerintah daerah mampu memanfaatkan teknologi ini supaya tidak ketinggalan ya dengan sektor-sektor lainnya. Kegiatan ini juga turut diapresiasi oleh Citra selaku peserta forum tematik Bako Humas sekaligus pegawai kehumasan Kementerian Pertahanan yang mengatakan bahwa pihaknya akan mengimplementasikan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelayanan publik. Untuk implementasi kehumasannya, kami mungkin akan mencakup tentang pemanfaatannya ya. Pemanfaatan di pelayanan publiknya, kami di Kementerian Pertahanan, di Humas Kementerian Pertahanan mungkin akan lebih menggali lagi apa sih potensi-potensi AI yang bisa kami pergunakan di pelayanan publik kami, baik informasi maupun juga ke kehumasan eksternal maupun internal kami seperti itu. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika terus meningkatkan efektivitas komunikasi dalam penggunaan AI dalam konteks kehumasan pemerintah. Upaya ini dilakukan dengan mengkaji tata kelola AI dengan pendekatan horizontal melalui peraturan UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, Surat Edaran Menteri Kominfo tentang etika AI, hingga aktivasi layanan untuk pelayanan publik yang lebih optimal bagi masyarakat. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu inovasi yang paling revolusioner adalah perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Penggunaan AI semakin diperlukan dalam konteks kehumasan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, serta transparansi dalam penyampaian informasi publik. Ketua Tim Tata Kelola Ekonomi Digital GIM dan AI Kemenkominfo Haryo Bismo Kuntarto dalam forum tematik Bako Humas memahami AI dalam konteks pemerintah mengatakan, saat ini Kementerian Kominfo tengah mengkaji tata kelola AI dengan pendekatan horizontal melalui peraturan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta Surat Edaran Menteri Kominfo tentang etika AI. Yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut terkait dengan aktivasi layanan melalui monitoring dan evaluasi hingga kajian regulasi yang berkolaborasi bersama stakeholder terkait. Berupaya untuk membangun ekosistem digital yang adil, aman, akuntabel, dan inovatif. Kami mendorong inovasi, namun kami juga harus memperhatikan dan memitigasi risiko yang mungkin muncul dari hadirnya teknologi, meminimalisir gap terhadap kapasitas upscaling dari masyarakat juga menjadi bagian penting untuk bisa menjawab hadirnya teknologi baru ini. Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Elsam Wahyudi Zafar mengatakan bahwa pengembangan AI bagi kehumasan pemerintah menjadi hal krusial untuk mengatur kecerdasan artifisial yang bertanggung jawab dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Sebagai lembaga studi dan advokasi masyarakat, Elsam juga telah mengusulkan naskah draft Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait tata kelola AI yang diharapkan menjadi pijakan dalam pengembangan regulasi AI secara global. Usulan kami baru-baru ini untuk mendorong peraturan yang lebih mengikat tentang implementasi teknologi kecerdasan artifisial di Indonesia. Kami secara khusus memang memberikan rekomendasi yang cukup menyeluruh, mulai dari definisi AI yang bisa dikembangkan, termasuk juga bagaimana penggunaan pendekatan berbasis resiko di dalam pemanfaatan dan implementasi AI untuk kemudian nanti menentukan level-level kewajiban yang dibebankan terhadap pengembang AI maupun pengguna AI, pengguna dalam artian institusi yang menggunakan teknologi AI untuk mendeliver layanannya, termasuk juga kemudian kewajiban-kewajiban khusus yang berkaitan dengan pemanfaatan AI berisiko tinggi gitu kan, dan juga di situ kami mengusulkan bagaimana peran dari pemerintah termasuk juga partisipasi dari masyarakat dalam implementasi teknologi AI dan juga bagaimana mekanisme penegakan hukumnya. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan rapat koordinasi nasional penguatan komitmen pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pemberantasan korupsi di Jakarta. Ketiga lembaga berkomitmen untuk memperkuat peran dan kapasitas aparat pengawas internal pemerintah dalam meningkatkan kapasitas, penguatan kelembagaan, serta koordinasi pencegahan korupsi. Demi menekan tingkat korupsi di pusat daerah, sebanyak 3 lembaga negara yakni Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sepakat untuk memperkuat organ pengawasan. Ketiga lembaga tersebut berkomitmen memperkuat aparat pengawas internal pemerintah yang diwujudkan melalui rapat koordinasi dan penandatanganan nota kerjasama 3 lembaga di Jakarta. Nawawi Pomolango selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan KPK senantiasa bersinergi untuk menekan potensi penyalahgunaan anggaran dan wewenang tindak pidana korupsi. Untuk itu, kegiatan rapat koordinasi nasional pada hari ini dilakukan untuk mempertegas kembali komitmen bersama untuk menguatkan peran APIP dalam mendorong penyelesaian pemerintah daerah yang lebih baik untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan aparat pengawas internal pemerintah memiliki peran sentral dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong kepala daerah untuk memanfaatkan fungsi APIP guna mencegah fraud dan tindak pidana korupsi. Di antaranya juga adalah melakukan review, melibatkan KPK dan melibatkan BPKP sejak dari awal. Dan itu akan membuat yang ingin memiliki niat-niat yang kurang bagus atau tekanan-tekanan politik dan lain-lain, dengan masuknya KPK, BPKP itu akan langsung turun tensinya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta para pengusaha untuk menerima dan tidak mempermasalahkan aturan cuti melahirkan 6 bulan pasca sahnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Presiden menyebut aturan dibuat bertujuan agar ibu dapat melahirkan bayi yang sehat. Dalam konferensi pers usai melepas bantuan kemanusiaan di Pangkalan Udara Halim, Jakarta, Presiden Joko Widodo menanggapi polemik hak cuti melahirkan. Adanya penilaian dari pihak pengusaha untuk mempertimbangkan perekrutan pegawai perempuan di masa mendatang. Hal itu berkaitan dengan produktivitas yang mungkin berkurang saat pegawai perempuan mengambil cuti melahirkan hingga maksimal 6 bulan. Presiden Joko Widodo menilai hak cuti melahirkan yang diberikan untuk ibu berstatus pekerja selama maksimal 6 bulan sangat manusiawi, karena untuk mempersiapkan kelahiran dan merawat bayi. Kalau diberikan cuti seperti itu, ya kira untuk mempersiapkan kelahiran dan merawat bayinya, saya kira sangat manusiawi. Presiden Joko Widodo resmi menaikkan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. UU yang diteken Jokowi di Jakarta pada 2 Juli 2024 itu memfasilitasi hak ibu pasca melahirkan, hak untuk memperoleh pendampingan suami, serta hak tumbuh kembang anak.
UU tersebut memuat sejumlah hak ibu yang berstatus sebagai pekerja, salah satunya berkaitan dengan hak cuti pasca melahirkan maksimal selama 6 bulan. UU KIA merupakan inisiatif DPR yang diproses pada 30 Juni 2022, terdiri atas 9 bab dan 46 pasal dalam upaya mendukung persiapan menuju Indonesia Emas 2045. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.